Halo, selamat malam. Salam jumpa untuk semua saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa kembali semua karena anugerahnya dan juga kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Di tengah-tengah keadaan yang semua lagi serba terpuruk dan kita semua juga serba tidak menentu, tapi kita tetap punya pegangan yang pasti, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bukan terombang-ambing oleh keadaan. Kita terus berjalan dengan pasti. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, tapi kita tahu pasti Tuhan pasti memberi yang terbaik apapun yang terjadi. Itu janji Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan, khususnya tema hari ini, yaitu mengenai reformasi. Sejarah yang terus berulang. Ya, kita akan bicarakan bersama tentang sejarah yang begitu berarti dan yang sudah diperingati di GRI Pusat dengan mengadakan seminar. Dan kita saat ini juga di Radio RMC, kita mau belajar bersama tentang reformasi. Sesuai dengan bagian siaran ini, yaitu yang disebut dengan obrolan santai. Maka kita tidak sampai begitu serius ya, tapi juga tidak begitu maksudnya meremehkan ya. Kita bicara tentang hal yang sangat penting tapi dengan ya rileks, artinya tidak terlalu tegang, tidak terlalu akademik ya yang begitu tinggi-tinggi. Ya, kita sederhana dan kita aplikatif gitu ya. Tapi tetap kembali kepada prinsip kebenaran yang hakiki. Oke, saudara, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur terima kasih karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena kami mendapat kesempatan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan saudara-saudara seiman. Kami dalam keterbatasan seperti ini, tapi Tuhan memberi kami peluang untuk kami lebih mengerti kebenaran firman-Mu yang begitu mendalam dan menembus segala waktu dan ruang. Kami serahkan ya Tuhan, supaya semua ini juga dipimpin oleh Roh Kudus sendiri, dan bukan hikmat manusia yang menentukan. Terima kasih, kami serahkan doa kami, dan seluruh pendengar radio RMC, dimanapun berada Tuhan berkati. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara, kembali lagi di acara ini selalu ada tanya jawab ya. Ada tanya jawab, saudara diberi kesempatan untuk bertanya dan juga boleh memberikan komentar ya atau tanggapan. Dan saudara bisa bertanya melalui chat di Zoom ini ya, kita juga pakai Zoom. Lalu saudara juga bisa tanya melalui YouTube ya, di chat-nya YouTube. Ya, atau saudara bisa melalui WA, WhatsApp di nomor yang nanti akan dipasang oleh host kita ya, rekan kita Seva. Ya, langsung aja kita bicara soal reformasi, sejarah yang terus berulang. Jadi saya mulai dengan definisi reformasi dari kata reform ya dalam bahasa Inggris ya, dan itu juga dari bahasa Latin ya,
mata, dan artinya adalah terus-menerus diperbaharui. Ya, terus-menerus diperbaharui. Dan kita sekarang ini zamannya juga zaman reformasi ya. Di Indonesia juga ada reformasi ya. Dan bukan hanya zaman kita sih, zaman dari dulu reformasi itu. Jadi dari sejak perjanjian lama kalau kita teliti juga perjanjian lama sudah ada reformasi ya. Kemudian perjanjian baru lebih banyak reformasi, dan zamannya Martin Luther itu jelas reformasi. Makanya sekarang disebut hari reformasi tanggal 31 Oktober karena itu gerakan yang dicetuskan oleh seorang tokoh yang namanya Martin Luther di Luttenberg ya. Dan bukan Luther, di Wittenberg ya, Wittenberg Jerman ya. Saya pernah mampir di sana, desa yang sangat kecil sekali dan sepi ya, lebih ramai Sidoarjo tentunya daripada Wittenberg. Dan itu kota yang begitu kecil tapi menghebohkan dunia dengan luar biasa ya. Itu yang karyanya Martin Luther ya. Kemudian itu yang tadi saya bilang itu sejarah, dan sejarah ini terus berulang terus. Jadi sebetulnya Martin Luther itu bukan satu-satunya reformator. Di Perjanjian Lama juga banyak reformator. Ya, terutama nabi-nabi di Perjanjian Lama itu juga reformator semua itu. Hampir semua nabi itu reformator. Ya. Artinya adalah pembaruan. Ya, tapi pembaruan yang bagaimana? Karena zaman sekarang ini juga zaman banyak pembaruan. Tapi pembaruannya bagaimana? Gereja juga ada pembaruan, tapi pembaruannya bagaimana? Ya, gereja sekarang ini kalau dibandingkan gereja dulu ya sudah beda banget. Ya. Gereja yang mengadakan pembaruan musik misalnya. Wah, musiknya sekarang kayak diskotik. Ya. Gembrang, jedak-jeduk. Lalu lampunya kelap-kelip seperti night club begitu ya, atau diskotik gitu. Wah, ini namanya pembaruan ya. Ya, nanti dulu. Jadi yang dimaksud pembaruan itu apa? Pembaruan kemana? Menuju kemana? Mau jadi apa? Standarnya apa dalam pembaruan? Nah, itu yang perlu direnungkan bersama. Karena misalnya Indonesia mau ada pembaruan. Ya, pembaruan mau kemana Indonesia? Mau jadi apa Indonesia ini? Patokannya apa Indonesia ini? Nah, itu yang perlu direnungkan. Lalu ada yang mau mengganti dasar negara kita, tidak perlu, itu Pancasila sudah kuno. Ganti apa? Ya, nggak tahu, ganti A, B, C, D, E, semaunya. Ya, Undang-Undang Dasar 45 juga sudah kuno. Tinggalkan saja Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu Indonesia mau jadi apa? Kalau sudah Pancasila ditinggalkan, Undang-Undang Dasar 45 ditinggalkan, Indonesia mau jadi apa? Ya, sudah bukan Indonesia lagi. Namanya Indo ngawur ya toh. Nah, ini yang seharusnya kita renungkan. Juga Kristen, pembaruan Kristen, pembaruan. Pembaruan tuh mau kemana? Ya, you mau jadi apa dalam pembaruan kekristenan di Indonesia? Nah, ini yang perlu direnungkan bersama. Ya, untuk itu mari kita membuka Alkitab ya, tentang istilah pembaruan ini. Ya, memang sudah ada beberapa ayat yang berkaitan dengan pembaruan. Ya, saya ajak saudara untuk membaca 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16.
Ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Silakan ada yang mau bacakan buat kita. 2 Korintus 4 ayat 16. Ada? 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, di sini ada pembaruan, yaitu pembaruan manusia batiniah. Dibarui dari sehari ke sehari. Di pembaruan itu memang harus terjadi, bahkan di sini kalau pembaruan itu setiap hari. Setiap hari saudara dan saya mengalami pembaruan. Jadi pembaruan itu bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, ya. Setiap hari ada pembaruan. Tapi apa yang dimaksud dengan pembaruan sendiri? Dan hakikat pembaruan itu juga apa? Spirit pembaruan itu bagaimana? Ya, arah pembaruan itu mau kemana? Nah, itu yang harus dipikir. Semua mau baru. Baru tapi kalau tambah kacau bagaimana? Baru kok tapi meninggalkan asas-asas yang menjadi pokok dasar yang seharusnya menjadi pegangan yang teguh, lalu pokok dasar itu ditinggalkan gara-gara pembaruan. Itu apa? Benar-benar pembaruan yang sejati, ya kan? Nah, itu yang perlu direnungkan. Lalu ayat lain dari pembaruan ini adalah Roma 12. Ini juga sudah semboyannya radio kita ini ya. Roma 12 ayat yang kedua. Ya. Roma 12 ayat yang kedua, silakan. Ada yang mau bacakan? Roma 12 ayat yang kedua ya Pak? Yes. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya, di sini juga dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini juga ada anjuran untuk selalu diadakan perubahan. Ya, perubahan apa ini? Pembaruan budi. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya mind, renewing your mind. Ya, pembaruan budimu, mindmu. Ya, dibarui yang bagaimana? Dibarui tentu menuju kepada suatu tujuan yang jelas dengan standar yang jelas, ya, bukan tambah ngawur, ya. Pembaruan itu bukan menuju kepada tambah ngawur, tapi pembaruan itu standarnya jelas dan tujuannya jelas. Nah, bagaimana dengan standar? Ya, saya mulai dengan standar itu ya jelas orang Kristen standarnya apa? Ya, saudara dan saya sebagai orang percaya, saudara punya standar apa? Ya, standar kita satu-satunya itu sesuai dengan prinsip pembaruan reformasi yang dipimpin oleh Martin Luther. Itu pakai 3 sola. Ya, itu Martin Luther awalnya 3 sola ditambahi oleh reform jadi 5 sola. Ya.
Nah, nanti sola ini bisa tambahi semua, bisa sampai 10 sola bisa. Ya, tapi ya oke lah, sebetulnya standarnya udah jelas 3 sola ini aja sebetulnya sudah sangat jelas. Ya. Nah, dari 3 sola ini ada 1 sola yang saya mau tekankan di sini. Saya bukan mau mengabaikan sola yang lain, tidak. Tapi ini karena saya selalu menekankan pembaruan yang back to basic. Ya, pembaruan arahnya kemana, dasarnya apa, semboyannya atau prinsipnya, istilahnya adalah back to basic. Kembali kepada prinsip-prinsip dasar. Ya, basic, hal yang mendasar, fondasi. Ya, itu yang paling penting. Anda mau pembaruan kalau Anda tidak memahami basic yang benar. Pembaruan Anda pasti kacau. Ya, karena apa? Tidak ada basic. Karena apa? Standarnya tidak jelas. Sama seperti tadi saya kasih contoh Indonesia mau bikin pembaruan Indonesia. Standarnya apa? Tidak perlu Pancasila. Standarnya apa? Tidak perlu Undang-Undang Dasar 45. Tinggalkan saja itu sudah kuno. Saya yakin Indonesia akan kacau kalau meninggalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya ngomong gini ini bukan berarti saya ini sok gaya Pancasilais atau apa, enggak ya. Saya bukan apa-apa, saya juga bukan pejabat, saya bukan partai, pengikut partai. Ya, saya bukan aktivis politik, sama sekali tidak. Tapi paling enggak saya dulu pernah menjadi penatar P4. Oh, itu penatar P4 tuh enggak main-main, saudara, ditatar sampai berapa puluh jam itu, 36 jam atau berapa itu. Wah, saya lupa. Lebih itu mungkin ya, ratusan jam itu. Soalnya 1 minggu rasanya itu, 1 minggu full ditatar. Oke, sudah, kita tidak membahas itu. Ya, jadi maksud saya memang dasar dan prinsip itu sangat penting. Dan menjadi orang Kristen, saya tadi bilang, satu-satunya standar kita adalah sola scriptura, yaitu dasar kita adalah satu-satunya, yaitu firman Allah, yaitu Alkitab. Sudah tidak ada standar lain. Dan kita percaya Alkitab sepenuhnya adalah firman Allah. Sudah. Anda kalau kacau di sini, Anda bilang Alkitab bukan firman Allah, ya udah, kalau Alkitab bukan firman Allah, tinggalkan aja kekristenan itu. Tinggalkan aja kepercayaanmu. Dan kamu sebaiknya tidak usah jadi Kristen. Kalau Anda tidak percaya Alkitab adalah firman Allah. Tapi ini bukan sewenang-wenang, bukan sok benar, bukan fanatisme, bukan. Tapi ada pelajarannya mengenai doktrin Alkitab ini, yaitu pelajaran yang namanya bibliologi doktrin Alkitab. Itu Distris Surabaya selalu memberikan mata kuliah ini tiap tahun. Ya, tiap tahun selalu keluar mata kuliah doktrin Alkitab. Ya, 2 semester 1 kali. Dan ini sangat saya pentingkan di STRIS. Makanya mahasiswa baru yang ikut STRIS wajib ikut mata kuliah dasar, yaitu 2 mata kuliah, yaitu yang pertama doktrin Allah, yang kedua adalah doktrin Alkitab. Jadi kalau di luar tidak mau ikut doktrin Alkitab, tidak mau ikut doktrin Allah, maunya langsung soteriologi atau Anda merasa hebat dan sudah tahu semua, ya maaf, kami tidak mau
ada mahasiswa yang mulai dari nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu masuk ke kelas lanjutan, lalu tanya yang berulang-ulang masalah prinsip-prinsip dasar yang seharusnya sudah dibahas sebelumnya. Ya, jadi sekali lagi ini doktrin yang paling penting dan paling basic. Ada dua itu, yaitu doktrin Allah dan doktrin Alkitab. Dan saya mau kembali tadi kepada satu standar, yaitu back to basic, back to basic, back to basic. Dan basicnya itu adalah Alkitab. Dan the only one, ya, the only one, satu-satunya basic, sola scriptura, satu-satunya Alkitab adalah standar, ya, basic untuk seluruh pengajaran di dalam gereja. Dan pengajaran tentang kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati. Ya, untuk itu kalau mau bahas tentang apologetika, doktrin Alkitab, wah, itu nanti di pelajaran bibliologi aja, ya, tidak membahas. Kita tidak membahas sekarang. Saudara silakan ikut stris dan belajar doktrin Alkitab selama 1 semester, ya, 14 kali 2 jam tiap kali mengajar mata kuliah itu, ya. Oke, saudara, jadi kembali kepada basic tadi. Jadi pembaruannya harus ada dasarnya. Bukan pembaruan ngawur, yaitu kembali kepada Alkitab, karena Alkitab adalah firman Allah. Kecuali Anda sudah tidak percaya Alkitab firman Allah, Alkitab hanya buku biasa, Alkitab hanya tulisan manusia berdosa yang banyak kelemahan dan kekurangannya, banyak kesalahannya, ya, banyak keterbatasannya, dan tidak bisa dipercaya lagi isi Alkitab itu, ya sudah, Anda sudah sebaiknya kalau sudah seperti itu, Anda tidak usah ngotot jadi Kristen, kan. Karena Kristen itu basicnya adalah Alkitab. Lalu Anda sudah tidak mempercayai lagi Alkitab adalah firman Allah dan kebenaran. Lalu mau apa lagi? Apa yang mau Anda pertahankan di dalam kekristenan kalau Anda sudah tidak percaya Alkitab adalah firman Allah? Karena memang di Indonesia dan di luar negeri sudah berkembang yang namanya Kristen liberal yang menolak Alkitab adalah firman Allah. Ya maaf, saya harus ngomong ini karena ya ada orang-orang yang sudah tidak percaya Alkitab firman Allah. Orang Kristen sendiri tidak percaya Alkitab firman Allah. Bahkan, maaf, saya harus ngomong ya. Bahkan pendeta pun juga ada yang tidak percaya Alkitab firman Allah. Sangat ironis dan sangat memprihatinkan kalau pendeta sendiri sudah tidak mempercayai dasar iman Kristen yang sebenarnya, ya. Oke, saya tidak mau berdebat mengenai tentang liberalisme dan sebagainya, tapi saya mau kembali kepada spirit reformasi yang tadi saya katakan, yaitu spirit pembaruan terus-menerus, ya, di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan pembaruan itu sebenarnya juga meliputi seluruh aspek kehidupan orang percaya. Ya, jadi kalau pembaruan hidup orang percaya ini kan juga meliputi segala aspek kehidupan sebagai orang percaya. Anda bukan mengalami pembaruan untuk di dalam satu sisi saja, tapi pembaruan hidup itu menyeluruh dan integratif, ya, dan holistik, ya, holistik, ya, holistik itu menyeluruh dan utuh, ya. Itulah seharusnya menjadi orang Kristen. Pembaruannya itu pembaruan dalam seluruh aspek kehidupan.
Ya, aspek kehidupan misalnya pembaruan di gereja sendiri, ya. Pembaruan gereja itu apa? Apa kegiatan-kegiatannya? Terutama adalah bukan kegiatannya sih, terutama adalah pengajarannya. Pengajarannya. Ya, kegiatannya oke sih, tapi itu bukan hal yang utama. Yang utama itu basicnya adalah pengajaran. Kalau gereja ini pengajarannya sudah nggak beres, ya semua kegiatan itu apa artinya dengan pengajaran yang nggak beres. Pengajaran yang tidak kembali kepada Alkitab. Pengajaran yang menyimpang dari prinsip-prinsip Alkitab. Bahkan yang menjauh dari Alkitab, yang sudah meninggalkan ajaran-ajaran Alkitab. Menyedihkan kan? Kalau gereja sudah tidak percaya Alkitab firman Allah, tidak percaya akan mujizat, tidak percaya akan Roh Kudus, tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, nggak percaya semuanya. Lalu apa yang dipercaya? Oh, yang dipercaya masih ada apa? Yang dipercaya adalah etika. Iman Kristen identik dengan etika. Kita harus berbuat baik untuk sesama kita. Ya, kalau seperti itu menurut saya itu bukan agama Kristen, itu adalah moral beragama. Semua agama mengajarkan perbuatan baik. Semua agama mengajarkan kita harus belajar saling menghargai dan mengasihi. Ya, itu namanya moral agama, saudara. Tapi iman Kristen itu selalu menekankan ini, reformasi, yaitu kembali kepada Alkitab. Nah, mengapa demikian? Karena juga manusia itu seringkali menyeleweng. Itu yang saudara dan saya harus sadari. Kita ini manusia yang begitu rapuh, kita manusia yang begitu mudah berubah, dan mudah untuk tergoda, meninggalkan prinsip-prinsip yang semula, lalu mengikuti akan ajaran-ajaran yang baru yang mungkin menarik dan sudah bosan dengan yang lama, sehingga ya terjadilah penyimpangan-penyimpangan itu karena sudah tidak konsisten lagi dengan prinsip-prinsip yang semula. Nah, ini juga menyedihkan kalau gereja sudah meninggalkan prinsip-prinsip yang semula. Ya, nah ini saya sudah ngomong setengah jam ini. Ya. Nah, saya mau menyinggung sedikit, misalnya contoh ya reformasi di Perjanjian Lama. Seperti contohnya, ya ambil gambaran umum yang sudah semua orang ngerti lah, seperti Musa misalnya. Musa itu juga reformator, saudara. Reformator bagaimana? Reformator untuk bangsa Israel ini menyembah Allah dengan benar. Jangan ngaco menyembah Allah itu. Jangan campur-campur dengan kepercayaan lain. Ya, saudara masih ingat kan bangsa Israel itu membuat lembu emas. Pada waktu Musa naik ke gunung dan menerima 10 hukum Allah. Turun-turun. Bangsa Israel sudah berteriak-teriak mengelilingi mezbah yang di mezbah itu berdiri tegak dari emas, patung emas, lembu emas. Betapa marahnya Musa melihat itu dan sampai loh batu yang merupakan tulisan dari Allah tentang 10 hukum Allah itu dilempar dan sampai pecah. Hancur, berantakan.
kemarahan Musa melihat bangsa ini yang sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan sendiri. Ya, firman Tuhan waktu itu memang belum terbentuk dengan lengkap, tapi sudah Tuhan berikan pedoman-pedoman atau tuntunan-tuntunan bagaimana orang Israel seharusnya menyembah kepada Allah. Dan itu Musa marah sekali. Ya, nah ini contoh penyimpangan kan di perjanjian lama, bukan hanya Musa. Ya, zamannya Yosua, iya sama. Bangsa Israel nyeleweng. Zamannya hakim-hakim, waduh nyeleweng. Zamannya Gideon, ya. Lalu zamannya Simpson dan sebagainya. Lalu sampai raja-raja, ya, zaman Saul, zaman Daud, ya, zaman Salomo. Itu Daud dan Salomo termasuk masa-masa jaya. Tapi setelah itu juga banyak kekacauan. Jadi rasanya ini pembaruan itu tidak boleh selesai setiap zaman. Ya, dan raja terkenal yang mengadakan reformasi itu Raja Yosia, ya. Raja Yosia itu terkenal sekali itu. Ya, dia menemukan naskah-naskah perjanjian, naskah-naskah sebelum zamannya dia, yaitu naskah-naskah Musa, ditemukan, dan dia sangat mengutamakan pembaruan dari bangsa Israel. Ya, nah itu Raja Yosia. Ya, nah saudara-saudara, sampai di itu kan terus berlangsung, ya. Semua nabi-nabi, Yesaya, Yeremia bikin pembaruan, ya. Daniel itu bikin pembaruan, ya. Hosea bikin pembaruan, banyak semuanya. Ya, enggak usah disebut lah. Jadi sebetulnya spirit pembaruan ini bukan hanya terjadi pada zaman kita atau zamannya Martin Luther atau zamannya para rasul, tidak. Terjadi sejak manusia sudah jatuh dalam dosa, perlu ada pembaruan terus-menerus. Sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang. Yang dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong juga suatu pembaruan adalah suatu gerakan reform Injili, ya, gerakan reform Injili Indonesia. Itu kita tidak bisa menyangkal, dan memang kenyataannya Pendeta Stephen Tong dipakai Tuhan secara luar biasa mengadakan reformasi untuk zaman kita sekarang ini. Ya, pertanyaannya, siapa yang mempersiapkan Pendeta Stephen Tong untuk jadi tokoh reformasi di Indonesia? Jawabannya, tidak ada kecuali Tuhan sendiri yang mempersiapkan. Apa Pak Tong waktu lahir sudah tahu kalau akan menjadi reformator? Nggak tahu kan? Pak Tong sendiri pernah cerita bagaimana beliau masih umur remaja itu. Beliau sangat senang dengan filsafat, dan beliau belajar menjadi terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran filsafat, sampai juga terpengaruh dengan pemikiran ateis. Ya, itu Pak Tong sendiri cerita kan. Lalu bagaimana Pak Tong kemudian, ya, di dalam setelah bergumul sebagai komunis ateis, ternyata Pak Tong bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Pertanyaannya, siapa yang mempersiapkan Pak Tong? Ya, nggak ada kecuali satu, Tuhan.
dan pekerjaan Roh Kudus. Siapa yang mempersiapkan Musa? Siapa yang mempersiapkan Raja Yosia? Ya, siapa yang mempersiapkan Daud, Salomo dan seterusnya? Nabi-nabi. Siapa yang mempersiapkan semuanya? Ya, jawabannya satu, Tuhan. Saya dulu nggak ngerti apa-apa kan. Sebelum jadi reform saya nggak ngerti apa-apa. Saya waktu di saat pun saya cuma taunya ajaran reform ya cuma dari Pak Tong aja. Ada dosen lain juga sih yang ajar reform tapi nggak sampai sejelas Pak Tong. Pak Tong memang boleh dikata dosen yang favorit saat ya, dan wah kita seperti kalau diajar Pak Tong itu seperti dirangsang pikirannya ya, berpikir dengan lebih dalam, kritis ya. Dan Pak Tong kalau membawakan waduh betapa hidupnya dan sangat menarik sekali apa yang disampaikan Pak Tong. Jadi nggak pernah ngantuk kita. Ya, siapa yang mempersiapkan Pak Tong? Siapa yang mempersiapkan juga murid-murid Pak Tong dan pengikut-pengikut Pak Tong sampai hari ini? Ya, hamba-hamba Tuhan yang muda-muda sekarang yang hebat-hebat itu, ya sudah khotbah, sudah apa, ya saya sudah kadaluarsa sih kalau saya ini. Ya, siapa yang mempersiapkan semua? Ya Tuhan. Nanti setelah selesai zamannya reform Injili, siapa lagi setelah ini? Pasti Tuhan sediakan. Gak tahu siapa. I don't know. Ya, itu sudah bukan porsinya saudara dan saya. Porsi saudara dan saya sekarang ini adalah mengalami pembaruan dari hari ke hari untuk komitmen kembali kepada Alkitab dan menjalankan prinsip-prinsip Alkitab dan diterjemahkan dalam setiap aspek kehidupan. Ya, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, di dalam gereja, di dalam pribadi, keluarga, gereja, ya. Nah itu semua diterjemahkan iman Kristen. Makanya pergumulan terhadap iman Kristen dan bagaimana menerapkan iman Kristen dan bagaimana mengalami pembaruan yang sesuai dengan firman tidak pernah selesai seumur hidup sampai mati. Mati ya sudah selesai. Ya, tapi saya percaya di surga juga kita terus bertambah-tambah pengenalan kita akan kebenaran tidak pernah selesai juga. Oke, saya berhenti sampai di sini dan ini sebagai pendahuluan untuk Hari Reformasi. Kita bersyukur ya Hari Reformasi Martin Luther itu memang dipakai Tuhan secara luar biasa. Sebetulnya Martin Luther bukan orang hebat. Ya, bukan orang Superman, bukan. Tapi Tuhan pakai dia secara luar biasa. Sebelum Martin Luther sudah banyak orang-orang yang mau menjadi reformator, tapi keburu mati sebagai martir. Apakah mereka sial? Tidak. Mereka menjadi pendahulu-pendahulu yang sangat berpengaruh juga dalam pengajaran-pengajaran reform ya. Oke, demikian dan saya beri kesempatan saudara-saudara untuk kasih komentar dan sebagainya. Silakan. Malam Pak Andi. Yes, Bapak Elia. Terima kasih. Apakah Pak Andi bukan seorang reformator di zaman sekarang, minimal di RMC? Saya nggak tahu karena saya nggak mau menilai diri saya sendiri.
Yang menilai saya ya orang lain, dan saya merasa saya ini istilahnya ya seperti semut lah, yang Tuhan beri kesempatan hidup untuk ya berkarya seperti ya dalam anugerah Tuhan aja. Karena saya ini betul-betul menyadari kalau bukan karena anugerah Tuhan, I am nothing. Ya. Kalau bukan anugerah Tuhan, saya ini dulu apa kerjaan saya ini cuma hura-hura, hidup menghabiskan waktu, menghabiskan uang, menghabiskan untuk foya-foya. Ya, nah itulah hidup saya. Kalau Tuhan bisa seperti sekarang, ini ya semua anugerah Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan, saya sudah seperti layangan yang putus, alias bahasa Surabayanya limbung. Ya, layangan yang limbung itu, yang benangnya putus itu, terombang-ambing oleh udara, di angin ke sana kemari yang tidak menentu hidupnya, dan akhirnya jatuh terjerembab dan sia-sialah layang-layang itu. Nah, itu nasib saya sebelum saya bertobat ya. Dan puji Tuhan, saya menjadi seperti sekarang. Ya, saya mempersembahkan hidup saya untuk boleh dipakai jadi saluran berkat. Kalau itu boleh memuliakan Tuhan, itu pun anugerah Tuhan. Karena saya benar-benar sadar saya ini tidak ada apa-apanya. Ya. Begini Pak, tadi Pak mengulas bahwa reformator itu banyak dari setiap zaman, Musa dan seterusnya. Berarti seseorang yang menyatakan kebenaran dan memberitakan kebenaran walaupun dalam skup kecil, dia seorang reformator dong. Menurut saya loh Pak. Boleh, bisa dikata begitu. Ada skop-skopnya sendiri atau bagiannya sendiri. Ya, boleh dikatakan untuk ruang lingkup yang kecil, yang lebih besar lagi, yang mendunia. Nah, itu. Ya, setuju saya. Karena Pak Andi pernah entah di mana ya, di siaran RMC, Pak Andi pernah mengatakan begini, kita diberikan karunia untuk PI kepada orang-orang yang belum mengenal firman, ya itu merupakan PI. Tapi kita juga PI di dalam kalangan Kristen sendiri. Karena apa? Banyak Kristen-Kristen yang belum mengenal yang sebenarnya. Itu yang saya menjadi inspirasi bahwa di dalam pun kita bisa menjadi seorang reformator. Di satu orang minimal di dalam diri kita. Nah, pertanyaan saya begini Pak. Apakah Yesus itu bukan seorang reformator terbesar sepanjang sejarah? Karena dia bukan mengulik ini, dia memaparkan tentang Taurat. Di Taurat, mata ganti mata. Di reformatornya Yesus sebagai manusia ya, bukan sebagai Allah ya, dia bilang, tidak demikian. Itu kan suatu reformasi yang, tanda kutip seperti menentang Taurat. Bagaimana menurut Andi? Oh iya, sangat jelas kalau Tuhan Yesus adalah reformator dari segala reformator. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, reformator segala reformator. 100% benar. Dan Tuhan Yesus tidak membuat ajaran baru. Tuhan Yesus cuma mengajak orang kembali kepada basic. Back to basic. Kembali kepada firman yang sebenarnya. Karena banyak orang-orang Yahudi yang sudah dipengaruhi oleh orang Farisi, ahli Taurat, sudah tidak sungguh-sungguh kembali kepada firman yang sebenarnya. Mereka semua sudah menyimpang dari kebenaran, dan Tuhan Yesus mengajar mereka untuk mengerti arti yang sebenarnya dari kitab suci.
Jadi tidak membuat ajaran baru, lalu merombak yang Alkitab Perjanjian Lama dihancurin, lalu diganti dengan Alkitab bikinan Tuhan Yesus. Sama sekali tidak. Ya, back to basic. Itu juga spirit dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, Pandi. Terima kasih pertanyaannya juga. Saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah dan mengingatkan dan ya lebih membuat kita mendalami makna-makna dari reformasi. Ya, silakan yang lain. Dari Pak Febi, Pak. Malam Pak. Ya. Silakan. Pak Andi dipakai Tuhan di kelas TRIS dan RMC radio sehingga kita renewing our mind and back on track on the Bible. Puji Tuhan. Ada lagi dari Theo dari Depok. Saya komentari sebentar. Jadi memang saya ini begini. Kalau saya mau share sedikit karakter saya ini, kalau dulu itu kan cuek-cuekan ya, cuek-cuekan dan tidak peduli dengan masalah rohani. Tapi saya ini orangnya tipe saya ya. Ini gelar yang teman-teman saya kasih ke saya. Saya ini tipenya ngototan. Ngotot. Itu tipe saya. Saya dulu waktu jadi Kristen, saya langsung dipengaruhi oleh Arminianism, dipengaruhi oleh karismatik. Ya. Dan ya itu tadi, pokoknya spirit-spirit kesembuhan, pokoknya wis ngotot deh dengan mujizat-mujizat dan sebagainya. Ya itu saya ngotot itu. Saya di karismatik pun ngotot luar biasa dan sebagai pengikut teologi Arminian, saya juga bela habis-habisan Arminian. Saya serang reform habis-habisan. Ya, karena saya anggap reform itu dulu sesat. Dulu waktu saya masih Arminian, reform itu sesat ya. Dan waktu di kelas di saat saya juga nentang habis-habisan reform ini. Waktu di kelas di saat ya, dosennya Pak Tong dan saya lawan terus. Ya, karena saya orangnya bukan ya dosen ini hebat ya, mengikut aliran ini saya ikut aja ya. Tanpa saya bergumul, tanpa saya mengerti atau saya mendalami, saya benar-benar menentang apa yang saya anggap nggak benar. Tapi puji Tuhannya, Tuhan bisa merubah saya, pikiran saya, tujuan hidup saya. Waduh, benar-benar mengalami perubahan total ya, sampai saya menjadi reform yang benar-benar ya Tuhan betul-betul ubah saya lah, habis-habisan juga reformnya. Sampai saya terus setelah dapat berkat ini, saya punya kerinduan mengajar teman-teman untuk juga mengalami berkat seperti yang saya alami. Jadi saya dapat gratis dari Tuhan. Kebenaran-kebenaran ini merubah pola pikir saya. Ya, dan saya ingin rindu teman-teman saya juga dapat. Ya, dan kelas TRIS dari sejak tahun 1986 sampai hari ini, kelas TRIS boleh tetap ada dan ini juga anugerah Tuhan. Ya, kalau teman-teman ada yang terus dapat berkat dan juga diubahkan setelah kuliah di TRIS, saya juga merasa ini bukan saya. Ini pekerjaan Tuhan. Karena yang bisa merubah orang itu siapa? Masa manusia yang bisa merubah? Hanya Tuhan yang bisa merubah. Saya hanya alat saja dalam hal ini. Ya, puji Tuhan. Saya melihat sendiri itu bagaimana orang dulu pertama kali ikut TRIS. Ya, juga ada yang nentang-nentang. Ya, hebat melawan saya. Saya tetap belajar sabar. Karena saya ingat saya dulu juga gitu. Saya dulu juga tukang ngotot.
dan tukang nentang. Jadi sekarang saya kalau ditentang, oh ini saya dulu ya. Ya, saya belajar sabar dan memahami mereka-mereka yang menentang itu. Dan puji Tuhan, setiap akhir kuliah selalu ada sharing bagaimana diberkati luar biasa. Ya, nah itu ya itu saya cuma jadi saluran berkat saja. Puji Tuhan kalau Tuhan mau pakai saya orang yang tidak berguna ini untuk jadi saluran berkat. Ya. Pak Andi kena hukum karma ya Pak ya, hukum tabur tuai. Kok ketawa? Kan begitu, dulu Anda Hukum ngotot, karma. sekarang Anda dingototin sama murid Anda. Thank you, intermezzo Ya, sedikit. thank you. Ya, silakan tadi Seva mau lanjutkan, ada pertanyaan. Iya Pak, dari Theo dari Depok. Malam Pak Andi Halim, kenapa reformasi di gereja tidak tentu sejalan dengan reformasi Tuhan? Apa? Reformasi di gereja tidak tentu sejalan dengan. Wah, kok putus? Coba diulangi. Kenapa reformasi di gereja tidak tentu dengan reformasi di pemerintahan? Oh. Nah, ya yang nangani pemerintah bukan gereja. Ya enggak usah bingung antara pemerintah dan gereja. Antara gereja dan gereja aja enggak sama kok reformasinya. Ya, itu yang tadi saya bilang, gereja juga banyak mengalami perubahan, tapi perubahannya ada yang tambah ngawur, ada perubahan yang benar-benar kembali kepada basic. Ada perubahan yang tambah menjauh dari basic. Itu betul-betul memprihatinkan. Dan ya kelihatannya Tuhan memang sudah, ya tanda petik ya, menetapkan semuanya ini supaya memang benar-benar ada tantangan bagi gereja yang sejati, yang mau kembali kepada Alkitab. Sekarang dapat tantangan dari ajaran-ajaran yang ngaco dan tidak karu-karuan. Nah, bagaimana kita betul-betul mau setia kepada kitab suci. Dan ini sekarang ini lagi rame ya. Kalau saudara lihat di YouTube itu, waduh, perang antara ajaran yang kembali kepada basic dan ajaran yang makin menjauh dari basic. Tidak apa-apa, ini bagus menurut saya, malah orang-orang Kristen diajar untuk makin cerdas dan berpikir. Jangan cuma apa kata Pak Andi. Nah, itu bahaya itu kalau apa kata Pak Andi atau apa kata Pak Billy Kristanto ya, atau apa kata Pak Tong. Ya, oke kalau memang kata-kata itu yang dipilih adalah betul-betul dari Alkitab. Tapi itu maksud saya itu kata-kata itu agak berbahaya karena mungkin Anda belum meneliti Alkitab benar-benar, tapi pokoknya omongannya itu hamba Tuhan itu sudah 100% benar tanpa Anda pernah belajar sendiri. Wah, itu ya jangan. Saya tetap anjurkan Anda harus belajar sendiri, meneliti Alkitab. Jangan apa kata hamba Tuhan atau apa kata orang. Apa kata Alkitab, itu yang seharusnya kita pegang. Tapi bagaimana kita mengerti apa kata Alkitab, itu juga harus belajar Alkitab baik-baik. Ya, kalau enggak, ya kita akan nyasar itu ya. Ya, seperti itu. Oke. Ada lagi dari YouTube, Pak, dari Citra. Reformasi gereja setiap tahun diperingati. Mengapa banyak gereja yang belum direformasi dan banyak aliran gereja tumbuh subur? Iya, pertanyaannya baik.
Ya, kenapa banyak gereja yang belum direformasi dan aliran gereja bertumbuh subur? Karena sekarang ini, kalau saya boleh ngomong to the point-nya, ya memang bisa lihat dari dua sisi sih. Dari sisi yang positif, ya toh, sisi yang positif. Gereja makin berkembang dan Injil makin meluas dan banyak orang yang bertobat dan bertobat dan betul-betul menjalankan mandat budaya, ya mandat Injil, mandat budaya dan menjadi kemuliaan bagi Allah. Itu sisi positif. Ya. Sisi negatifnya, gereja makin berkembang tanpa kendali. Ya, yang saya maksud tanpa kendali itu siapa yang ngawasi perkembangan gereja saat ini? Sudah hampir tidak ada yang bisa ngawasi kan? Misalnya, oh ada Pak PGI Pak. PGI pun tidak berhak untuk ngawasi yang golongan persekutuan Injili. Ya, apa itu? PII, ya. PGI, ada PII, ada dulu Dewan Pantai Kosta di Indonesia. Ya, sekarang tidak tahu apa namanya. Pokoknya ternyata dewan-dewan gereja ini sekarang juga bikin sendiri-sendiri kubunya. Jadi sekarang PGI mau ngawasi yang gereja PII. Yang PII mungkin ngomong, apa hak kamu ngawasi saya? Saya tidak di bawah kamu. Nah, ini yang menurut saya zaman sekarang ini prihatin karena semua sakarepe dhewe. Ada orang mungkin bilang marah dengan istilah saya ini sakarepe dhewe. Jangan gitu Pak. Kan semua gereja sekarang mau dipimpin Roh Kudus. Iya, kalau betul-betul dipimpin Roh Kudus, mestinya gereja itu makin bersatu kan. Kalau betul-betul dipimpin Roh Kudus, kalau betul-betul dipimpin Roh Kudus, mestinya gereja itu makin saling solid, ajarannya juga kembali kepada Alkitab, menyatu, dan tidak saling bertentangan dan bertolak belakang. Tapi sekarang kenyataannya yang ngaku-ngaku dipimpin Roh Kudus menghasilkan ajaran-ajaran yang justru bertolak belakang. Pertanyaannya, lah kalau Roh Kudus sama Roh Kudus kok bisa beda? Hasilnya itu yang perlu Anda dan saya merenungkan baik-baik. Apa definisi dipimpin Roh Kudus? Kalau hasilnya bertolak belakang, bertentangan, satu dengan yang lain, berkontradiksi. Nah, itu impossible. Kebenaran dan kebenaran tidak mungkin saling berkontradiksi. Kebenaran dan kebenaran itu mungkin berbeda, tapi saling melengkapi. Itu mestinya. Ya. Oke. Silakan. Pak Hendarto. Ya. Pak, berarti reformasi itu sebetulnya bukan terulang-ulang, Pak, tapi setiap harinya terjadi dalam kehidupan orang percaya. Karena reformasi mengajak kita untuk kembali kepada kitab suci. Dan cara hidup dan cara pemikiran kita sebagai orang percaya harus kembali kepada kitab suci. Itu bukan cuma di pembaruan, tetapi diubahkan untuk setiap harinya harus benar-benar berubah atau diperbarui setiap harinya oleh firman Tuhan itu, Pak. Ya. Yang saya maksud berulang itu adalah istilah pembaruannya itu yang berulang. Memang harus pembaruan terus. Tapi kalau memang dilihat secara progresifnya, pembaruan itu terus-menerus terjadi
terjadi dan makin lama makin maju. Ya. Jadi back to basic-nya ini bukan makin lama makin mundur, enggak. Back to basic tapi makin maju. Jadi makin majunya bagaimana? Misalnya dulu kan doktrin Allah Tritunggalnya misalnya belum jelas ya di zaman abad-abad awal itu. Abad-abad setelah kenaikan Tuhan Yesus itu doktrin-doktrin seperti sekarang ini belum baku kan, dan itu terus-menerus diperbarui sampai sekarang doktrin itu makin lama makin dibakukan. Nah, itulah yang pembaruan itu terus-menerus itu maksudnya makin maju ya, dan pembaruannya memang terjadi lagi, tapi itu dalam rangka menuju kepada kemajuan yang makin jelas ya, dan tetap spiritnya back to the Bible. Kemajuan tapi berdasarkan Alkitab. Ya, jadi dasar kepada Alkitabnya ini, kembali kepada Alkitabnya makin mendekati kitab suci. Ya, makin maju makin maju dengan makin mendekati kitab suci. Ya, itu yang menjadi koridor bagi kita supaya tidak ngawur pembaruannya dan tidak kacau. Jadi kalau Pak Hendarto tadi bilang berulang, yang saya maksud berulangnya itu adalah istilah pembaruannya itu yang terus-menerus, tapi bukan berulang itu balik nol lagi, dimulai nol lagi, lalu kembali ke titik nol lagi, bukan begitu. Oke. Berarti pembaruannya mengalami progresif untuk maju terus, Pak ya? Yes. Saya percaya bahwa Roh Kudus memimpin gereja untuk makin maju, tapi selalu berkaitan dengan visi semula, ya, visi yang ditanamkan Tuhan. Jadi tidak nyeleweng dari visi awal ini. Seperti contohnya Indonesia makin maju, tapi tidak meninggalkan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak meninggalkan Pancasila. Tapi Indonesia harus makin maju. Ya, nah, seperti itulah. Ya. Malam, Pak Andi. Iya, wah, Bapak David. Apa kabar? Puji Tuhan, Bapak David ini dulu mantan anak buah saya di UK Petra. Pak Andi. Ya. Sekarang ini banyak gereja-gereja yang mengaku Pak. Ya. Back to basic, Pak. Tapi mereka menurut penafsirannya sendiri-sendiri, Pak. Ya. Itu yang terjadi, Pak. Betul. Jadi mereka mengaku dan kita back to basic, kembali kepada Alkitab. Tapi saya melihat banyak penafsiran dari mereka pribadi sendiri, Pak. Ya. Itu yang membuat ya jadinya kacau yang menurut saya lah, Pak. Benar. Nah, itu tadi saya bilang. Sudah, Pak David, ada lagi yang mau diteruskan? Enggak, itu aja, Pak. Oke, makasih. Jadi itu yang tadi saya bilang, sekarang ini tidak ada pengawas. Pengawas yang menentukan, pembaruanmu ini ngawur, ya toh? Atau back to basicmu ini tidak sungguh-sungguh back to basic, ini back to basic karepmu dewe, ya toh? Atau ini back to basic yang benar-benar back to basic yang seperti inilah. Sekarang ini tidak ada pengawasnya. Itu Pak David. Jadi
istilahnya yaitu tadi back to basic carpe diewe. Ya, atau pembaruan yang carpe diewe. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya seharusnya gereja itu? Nah, menurut saya zaman yang lalu itu ada istilah yang namanya konsili gereja. Konsili gereja itu ya semacam kayak rapat besar gereja atau sidang besar gereja yang berkumpul dan mengadakan studi bersama atau pengamatan bersama ya untuk suatu topik yang akan dibahas bersama dan nanti akan disimpulkan bersama di dalam konsili itu. Jadi konsilinya itu bisa bukan 1 tahun selesai, mungkin bisa bertahun-tahun itu baru selesai. Ya, konsili semacam itu. Misalnya contohnya, ayo bahas tentang bahasa roh misalnya gitu. Wah, ini rame kan bahasa roh. Wih, mungkin ada perdebatan, pertentangan, argumentasi. Ya, semuanya bicara. Ya, mungkin juga ada perkelahian, mungkin ada yang ngamuk, mungkin ada yang walk out ya toh dan sebagainya, tapi yang terus bertahan ini betul-betul mau berjuang untuk kembali kepada kebenaran. Ya, tapi memang karena sekarang ini sudah amat sangat meluas, perkembangannya sudah seolah-olah tidak terkendali lagi. Jadi siapa yang mau ngawasi siapa dan siapa yang benar-benar punya otoritas yang diakui oleh semua gereja sudah nggak ada, karena semua ngaku-ngaku aku dapat dari Tuhan langsung loh, ya aku belajar langsung loh dari Tuhan, ya sudah kalau seperti itu nggak ada diskusi lagi sudah. Itu alasan mereka sekarang, Pak. Mengklaim dirinya, Pak, dari Tuhan. Dari Tuhan. Kalau sudah ada dari Tuhan kan tidak bisa dibantah. Ya, toh? Nah itu. Tapi menurut saya, Anda kalau dari Tuhan, saya juga dari Tuhan, mari diperbandingkan yang dari Tuhan. Betul-betul yang dari Tuhan itu yang bagaimana. Nah itu mestinya kalau fair itu begitu. Makanya sekarang sepertinya sudah mengalir begitu saja dan perdebatan dibuka di YouTube dan sebagainya. Sekarang orang tinggal menilai aja, yang melihat sendiri, meneliti sendiri bagaimana pendebat-pendebat itu dan dasarnya bagaimana, logikanya bagaimana, Alkitabnya bagaimana, ya sudah silakan menilai, semua sudah terbuka. Ya, jadi menurut saya sih ada sisi positifnya zaman sekarang. Tuhan juga mungkin pakai COVID-19 ini untuk semua orang bisa nanti belajar sendiri dari YouTube dan meneliti ya yang benar bagaimana, seperti itu. Ya, jadinya sepertinya nih Pak, sepertinya masa-masa ini ya kayaknya Tuhan membiarkan ya Pak ya. Iya. Kondisi seperti ini. Ya, membiarkan tanda petik. Iya, betul. Tuhan tetap mengontrol segala sesuatu, ya. Dia tetap berdaulat mengatasi semuanya. Yang baik akan dimurnikan lebih murni lagi. Benar. Mantap, Pak David. Yang kadang kesesat langsung ya tambah kejegur, Pak. Yang apa? Yang tersesat ya makin tersesat, oh, Pak. Iya. Kecuali anugerah Tuhan ya. Betul. Iya. Ya. Ya. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak David. Saya senang ini mendengar suara Pak David ini, dulu anak buah saya ya. Dulu waktu saya jadi dosen di UK Petra, jadi pembina kerohanian. Ya, saya sering ngikutin Pak, cuma sering terlambat, jadi saya ngikutin lewat YouTube Pak.
Oh iya, iya, iya. Ya, puji Tuhan. Kalau bisa dapat berkat melalui acara-acara kita. Oke, yang lain silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Ada dari YouTube, Pak. Dari Citra, gereja yang reformis belum tentu alirannya reform, tapi ada yang tambah liberal, dan ada yang setengah reform, setengah karismatik. Bagaimana hal ini bisa terjadi, Pak? Iya. Ya itu tadi, orang mau reform, tapi akhirnya reformnya ya kebablasan. Ya, Roh Kudus. Akhirnya Roh Kudus yang tidak jelas lagi ya. Kudusnya kudus mana begitu ya. Jadi ini makanya menurut saya begini ya. Menurut saya itu para hamba Tuhan ini perlu belajar yang namanya menafsirkan Alkitab. Ya, saya ulangi, menafsirkan Alkitab. Itu perlu belajar. Kalau hamba Tuhan tidak belajar menafsirkan Alkitab, lalu menafsirkan cuma berdasarkan perasaan-perasaan dan insting-insting atau penglihatan-penglihatan yang sama sekali nggak jelas, waduh, itu bisa rusak semua itu, ya. Karena hamba Tuhan ini sekarang kalau menafsirkan kan berdasarkan pengalaman saya. Ya, saya dibawa Tuhan ya sampai ke surga atau ke neraka atau kemana. Ya sudah kalau cerita kayak gitu-gitu. Nggak ada patokannya itu. Bagaimana itu menafsirkan Alkitab dengan cara seperti itu? Itu akhirnya ditutup dengan pengalaman saya. Nah, itu tidak boleh. Reformasi prinsipnya adalah dasar kebenaran bukan pengalaman. Dasar kebenaran juga bukan tradisi gereja. Dasar kebenaran juga bukan rasio. Dasar kebenaran juga bukan perasaan. Ya. Kalau begitu apa dasar gereja? Dasar gereja adalah ajaran yang ada dalam Alkitab. Nah, tapi kan semua orang sudah tadi belajar di Alkitab. Iya, yaitu tadi saya bilang, semua mau belajar di Alkitab. Tapi bagaimana menafsirkan Alkitab dengan bertanggung jawab. Jangan menafsirkan Alkitab pakai perasaanku, feelingku, ya, pengalamanku, tradisi gerejaku. Ya, nah sudah kalau seperti itu sudah finish. Tapi benar-betul harus murni ini Alkitab. Kalau ternyata gerejaku tidak sesuai dengan Alkitab, aku harus rela gerejaku diubah untuk makin sesuai dengan Alkitab. Jangan ngotot. Ya. Maaf, saya dulu pengototnya. Sekarang saya menganjurkan Anda untuk jangan ngotot. Maksudnya jangan ngotot kalau sudah terbukti Anda itu salah. Salah, sudah terbukti salah dan Alkitab berkata A, Anda mau tetap B. Saya meskipun ngotot, tapi kalau terbukti Alkitab mengatakan bahwa saya salah, saya mau diubahkan untuk kembali kepada Alkitab. Itu saya ngotot. Tapi kalau memang saya terbukti salah, saya tidak malu untuk mengaku saya salah. Dan untuk saya mau kembali kepada Alkitab. Itu prinsip saya. Karena saya mengalami banyak perubahan-perubahan dari doktrin yang amburadul, kacau balau, sampai mau kembali kepada Alkitab. Ya, banyak orang yang masih tanya sama saya, bagaimana Bapak bisa tahu bahwa Bapak ini yang betul-betul kembali ke Alkitab? Saya ini sebetulnya tidak ada kata-kata saya ini yang betul-betul kembali ke Alkitab, itu tidak ada. Saya sekarang ini masih diproses untuk kembali kepada Alkitab. Makanya sekarang saya setelah sadar
kebenaran yang paling mutlak adalah bukan pendapat saya. Sekarang saya sudah tidak mau ngotot kalau itu bukan Alkitab. Tapi kalau itu betul-betul Alkitab dan itu sudah terbukti dan sudah dipelajari sampai istilahnya turun-temurun dan buktinya betul-betul absah, ya betul-betul absah. Ya sudah, kita harus pertahankan habis-habisan memang kebenaran itu. Contohnya Allah Tritunggal. Saya tidak mau bergeser. Sekarang ada aliran Unitarianisme, Sabellianisme, ya ada Saksi Yehova, ada apa macam-macam itu. Saya tidak mungkin akan bergeser tentang Allah Tritunggal yang menurut prinsip Alkitab. Bahwa memang ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus, ketiga-tiganya kekal, ketiga-tiganya bersama-sama, ketiga-tiganya dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, ketiga-tiganya selalu sinkron, sejalan. Itulah Allah Tritunggal. Allah Bapa bukan Allah Anak bukan Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Itulah Allah Tritunggal dan itu sudah ditetapkan dalam konsili gereja yang berabad-abad menggumulkan itu dan sudah disahkan kurang lebih abad keempat tentang Allah Tritunggal. Jadi kalau mau ngotot lagi Allah Tritunggal, Anda sebaiknya belajar dulu dari sejarah perdebatan Allah Tritunggal di dalam konsili-konsili gereja abad ketiga, abad 2, 3, 4, 5. Sudah belajar dulu itu. Kita kalau tidak mau belajar dari sejarah, kita sama seperti seorang yang mengulang kesalahan sejarah. Itu saya ulangi ya kata-kata ini. Anda kalau tidak mau belajar dari sejarah, Anda sama saja dengan mengulang kesalahan dalam sejarah. Karena itu sudah pernah terjadi kesalahan-kesalahan itu. Sama seperti dulu saya ini Arminian. Sebetulnya perdebatan Arminian dan Reform ini kan sudah ratusan tahun yang lalu. Tapi saya masih mau ngotot, berarti saya ini mengulang kesalahan sejarah. Dan itu kerugian. Kalau Anda mengulang kesalahan sejarah dan Anda ngotot terus dengan pendirian Anda, padahal itu sudah dingototkan ratusan tahun yang lalu dan sudah terbukti ternyata akhirnya salah. Berarti kita ini sudah menghabiskan energi banyak ya dengan kengototan kesalahan kita. Yang sebetulnya kalau saya belajar, saya langsung bisa, oh kesalahannya seperti ini ya. Itu. Nah masalahnya dulu memang saya kan tidak pernah belajar benar-benar yang namanya reform itu bagaimana. Saya taunya cuma kulit-kulit luarnya aja dan saya langsung membenci reform. Ya, manusia itu memang sangat mudah diprovokasi, saudara. Diprovokasi untuk ajaran-ajaran yang difitnah oleh aliran lain. Ya, seperti reform ini kan selalu difitnah oleh kelompok-kelompok Arminian ya yang membenci reform itu difitnah terus. Jadi memang apa ya? Ternyata apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini ya. Apa itu namanya hoax itu ya, hoax itu ternyata sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, namanya hoax itu. Pokoknya aliran yang membenci aliran lain langsung bikin hoax, langsung bikin berita-berita memfitnah dan mau menjatuhkan. Seperti contohnya masalah Servetus, ya toh. Jadi Calvin ini selalu aliran Calvin ini selalu yang diserang tuh. Ya Servetus terus saja itu aja. Ya, sampai bosan. Saya sampai akhirnya bilang, ginilah. Kalau memang Calvin itu ada kesalahan dalam masalah Servetus itu. Lalu kita mau buang semua ajaran Calvin gara-gara Servetus itu. Kita buang semua ajaran gara-gara Calvin salah di dalam Servetus. Bodoh kan?
Oke lah seandainya Calvin salah dalam Servetus. Tapi dia tetap punya ajaran yang benar. Lalu kalau kita tolak, kita bodoh sendiri. Dengan ajaran yang benar yang di-sharingkan, yang jadi berkat luar biasa. Saya benar-benar dapat berkat luar biasa dari ajaran-ajaran John Calvin. Ya, oke. Andi, Silakan. menambahkan poin tentang kesalahan John Calvin. Saya sebelum Pak mau ngomong tuh saya sudah mau tanya, Pak. Banyak orang yang menyerang yang kontra dengan dia doktrinnya tentang kesalahan John Calvin. Baru saya mau nanya, ternyata Roh Kudus suruh Pak ngomong sendiri. Nah, poinnya ada begini, Pak. Tadi Pak juga menyinggung tentang apa tuh Raja Salomo. Raja Salomo ya mirip ya. Di awal dia betul-betul kepada Yahweh. Di akhir kok dia hilang terus dari keyahwehan yang diajarkan di awal. Poinnya adalah apakah mungkin seorang reformator yang dipakai itu bisa akhirnya dia meninggalkan reformasi yang dia telah lakukan. Saya nggak tahu bagaimana tentang John Calvin tentang kesalahannya, apakah dia melakukan pertobatan. So, itu tidak penting bagi kita. Yang penting adalah ajarannya John Calvin. Itu saya menangkap. Cuma terkadang hal tersebut sering diserangkan kepada kita yang sudah kembali kepada prinsip-prinsip Salomo di awal, bukan prinsip Salomo yang di akhir, dan prinsip-prinsip John Calvin di awal dan sampai seterusnya begitu loh. Oke. Poinnya adalah hal-hal yang negatif tuh bisa diserangkan kepada kita. Gimana Pak mengantisipasi ini? Pak Baik. sudah jawab tadi sebetulnya. Ya, jadi ini sudah kurang 7 menit. Saya harus ini mengakhiri acara ini. Tapi saya akan menutup dengan menjawab pertanyaannya Pak Elia ini ya. Jadi reformasi seorang Salomo itu memang dipakai Tuhan luar biasa pada waktu itu, dan Salomo akhirnya jatuh dalam dosa. Itu juga menunjukkan bahwa manusia itu begitu rapuhnya. Dan memang tidak ada manusia Superman. Anda salah kalau Anda menilai ada hamba Tuhan Superman. Anda salah besar. Karena manusia itu yang ditunjukkan Alkitab itu tidak ada manusia Superman. Semua manusia penuh dengan kelemahan, kekurangan, keterbatasan, dan kebergantungan kepada Allah secara mutlak. Ya, kalau saya ngomong gini ya termasuk saya. Saya orang yang bukan Superman. Saya orang yang juga rapuh. Tanpa Tuhan menopang saya habis berantakan. Nah, ini kebenaran prinsip-prinsip reform. Lalu kalau ceritanya Salomo, saya menafsirkan Salomo di akhir hayatnya dia bertobat. Karena ada tulisan mengenai selain Amsal, juga ada tulisan mengenai pengkhotbah. Dan tulisan pengkhotbah ini menggambarkan penyesalan Salomo, meskipun mungkin belum tentu itu ditulis oleh Salomo, tapi menggambarkan penyesalan Salomo setelah menikmati semua keindahan duniawi. Sehingga mengatakan semua sia-sia belaka. Itu pengkhotbah. Jadi dari tafsiran beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang boleh dikatakan tokoh-tokoh besar penafsir Alkitab itu menafsirkan bahwa Salomo pada akhir hidupnya dia betul-betul bertobat. Meskipun dia sudah kadung rusak. Dan gara-gara istri-istri yang begitu banyak dan penyembah berhala, tapi dia bertobat. Nah, kembali ke Calvin. Karena tadi saya katakan bahwa Calvin itu dituduh mengenai Servetus dan sebagainya. Ternyata kalau kita baca riwayatnya itu Calvin itu tidak punya andil yang menentukan Servetus harus dihukum bagaimana. Dia justru berjuang untuk meringankan hukuman bagi Servetus. Itu John Calvin. Dia yang berjuang untuk mendekati Servetus
agar mau bertobat dan kembali kepada ajaran yang benar. Tapi Salvatus tidak mau, tetap berpegang pada ajarannya, dan permintaan John Calvin untuk meringankan hukuman Salvatus ditolak oleh penguasa pada waktu itu. Jadi penguasanya bukan Calvin loh. Harap ini diperiksa baik-baik. Pada waktu itu yang menjadi penguasa yang menentukan hukuman bagi Salvatus bukan John Calvin. Tapi itu penguasa, kalau saya tidak salah, ya itu penguasa adalah dari Gereja Katolik yang waktu itu memang berkuasa. Dan pemerintah. Ya, saya nggak tahu pemerintah yang berwenang waktu itu siapa, dan Gereja Roma Katolik yang menjatuhkan hukuman. Pada waktu itu memang Gereja Roma Katolik yang berkuasa untuk menjatuhkan hukuman, bahkan hukuman mati pada seseorang. Oke, ya itu sudah. Jadi maaf, mungkin ada teman-teman yang tidak sempat bertanya, tapi nanti pertanyaan akan disimpan dan akan dilanjutkan hari Kamis. Ya, sekarang ini hari Senin. Hari Kamis yang akan datang pukul 18.30 kita akan lanjut dengan tema yang sama, tapi acaranya namanya Q&A, ya, tanya jawab, dan akan melanjutkan pembahasan mengenai reformasi, ya, secara yang terus berulang. Oke, terima kasih untuk semua rekan-rekan yang sudah terlibat. Terima kasih untuk bersama-sama mendoakan acara ini supaya jadi berkat bagi banyak orang. Dan saya juga bersyukur pada Tuhan untuk semuanya. Saya minta yang berdoa, teman saya ini, Pak David Yanto, bisa pimpin doa penutup. Mari kita sama-sama menutup pertemuan kali ini. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, segala puji syukur Engkau memberikan kepada kami kasih karunia untuk selalu belajar lebih baik. Ya. Karena kami pada dasarnya adalah belum sempurna, Bapa. Terima kasih Engkau sudah memakai Pak Andi untuk memberi pencerahan, menjadi kebenaran di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala pertemuan pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur karena Tuhan sangat baik. Terima kasih Bapa, pertemukan kami pada event-event selanjutnya supaya kami makin belajar dan makin mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.